Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan Masjid Al-Ikhlas ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mas-mas, mbak-mbak, adik-adik ingkang kula tresnani, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik dan karunia-Nya sehingga bisa menghadiri majelis taklim yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dengan salah satu dari taman-taman surga. Masih pembahasan dalam berkaitan dengan perjalanan setelah kematian, karena belum selesai. Kemarin terakhir kita telah membahas tentang apa? Tentang catatan amal dan juga berkaitan dengan al-mizan, yaitu timbangan. Setelah seseorang mendapatkan masing-masing buku catatan amalnya, maka setelah itu ada yang namanya al-mizan, hari penimbangan. Maka dalam fase ini semua amal kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fokus kita di dunia ini adalah bagaimana kiat kita, usaha kita untuk memberatkan timbangan amal kebaikan. Dan agar keburukan itu tidak ditimbang nantinya di akhirat, maka kita berusaha untuk bertobat, beristighfar sehingga dosa tersebut dihapus. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu yang setelahnya. Setelah mizan, maka nanti fase yang akan kita lewati adalah fase siraj. Napa? Siraj, jembatan. Sirat adalah sebuah jembatan yang diletakkan di atas neraka jahanam. Dan sebagaimana sampun kita mangertosi bilih napa? Banyak dalil yang menunjukkan bahwasannya luasnya neraka jahanam. Neraka niku sangat luas sekali. Saking luasnya Bapak Ibu, bahkan nanti
matahari dan bulan nanti berada di neraka. Berada di neraka bukan dalam rangka disiksa, tapi juga termasuk sebagai bahan bakar untuk menyiksa jin dan manusia. Jadi nanti matahari dan bulan pun masuk neraka. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang menyembah matahari, kata sini orang Jepang itu kan banyak ya Pak ya, yang menyembah apa? Matahari, dewa matahari. Kenapa Pak? Jepang itu kok sering gempa, sering terjadi bencana? Apakah hanya karena sekedar dilewatin lempengan, ataupun yang dikatakan cincin cincin api? Jadi termasuk Indonesia yang banyak gunung Merapinya. Ini kalau mereka hanya mengkaitkan secara ilmiah. Tapi yang namanya bencana, namanya itu adalah peringatan dari Allah. Itu sebenarnya bukanlah hanya fenomena alam biasa. Buktinya mereka sampai sekarang tidak bisa mendeteksi kapan terjadinya gempa. Kalau tsunami sakit badan? Bisa nggak Jepang mendeteksi tsunami? Secara hakikat nggak bisa. Buktinya mereka tahun 2011 itu sampai 20-an ribu meninggal dunia. Ya mereka paling bisa memantau pergerakan air ya. Air laut tiba-tiba kok naik berapa meter. Kemarin Jepang menyambut tahun baru dengan Pak Bu? Dengan gempa. Bahkan sampai memberikan peringatan tsunami. Dan ternyata Jepang itu adalah negara yang banyak perbuatan maksiatnya, kesyirikan, kekufuran, belum lagi maksiat-maksiat yang lainnya. Nanti ketika matahari dan bulan dan segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga mereka menyesal, ternyata yang disembah selama ini juga masuk neraka. Kecuali kalau yang disembah nggak ridho, seperti Nabi Isa nih. Nabi Isa kan disembah tapi beliau tidak ridho. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis yang menunjukkan betapa luasnya neraka, betapa dalamnya neraka, adalah sabda Nabi SAW yang menceritakan perjalanan batu di neraka selama 70 tahun. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menceritakan, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itsami'a wajbatan. Tiba-tiba beliau mendengar suatu suara yang jatuh. Kita biasanya tahu ada suara sesuatu yang jatuh. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, tadruna ma hada? Tahukah kalian wahai para sahabat, suara apa tadi? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam.
Maka kami para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, beliau bersabda, hada hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifan. Wahai para sahabat, suara tadi adalah suara batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu. Fahuwa yahfi finnaril an, dilemparkan sejak 70 tahun yang lalu, dan sekarang baru apa? Baru sampai, baru jatuh di dasar neraka. Hatta taha ila qa'riha, sekarang baru sampai dasarnya, baru sampai keraknya. 70 tahun itu Masya Allah, terus jatuh selama 70 tahun. Berarti sangat dalam ya, sangat dalam sekali, sehingga nggak ada seorang pun penghuni neraka yang bisa keluar darinya. Setiap kali mau keluar dijatuhkan lagi. Hadis sahih riwayat Muslim. Oleh karenanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dari hadis tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya neraka jahanam itu sangat panjang dan sangat luas. Maka kita pun juga bisa menyimpulkan bahwa jembatan Sirat karena berada di atas punggung neraka itu juga sangat panjang. Sangat panjang, tapi apa? Sangat kecil. Lebih tajam daripada pisau ataupun pedang. Sebagaimana disebutkan sifat-sifat sirat ini dalam sebuah hadis. Dahdun mazillatun fihi khatatifu wa kalalibu wa kasafun wa hasakun takunu binajdin fiha syaukah. Yang pertama Bapak Ibu, ternyata sifat sirat itu adalah licin yang bisa menggelincirkan. Oh, nek kepleset nyebrangi sirat, kepleset nggih jeblok nggih. Licin. Kita saja kalau lewat jalan yang licin mesti napa, Pak? Nggih, hati-hati jangan sampai kepleset. Fihi khatatifu wa kalalib. Di atas sirat itu sudah ada besi-besi pengait. Gini apa nih Pak? Besi-besi pengait, nanti kalau kena besi pengait ini nanti dilemparkan ke neraka. Terdapat kawat berduri yang ujungnya bengkok. Kawat berduri yang ujungnya bengkok. Kados napa nika? Pancing nika nggih. Nah, kait-kait menika. Beliau alaihi salatu wasallam mempermisalkan seperti pohon berduri di Najd. Seperti pohon berduri yang ada di Najd, yang dikenal dengan pohon Sa'dan. Annal jisra adaqqu minasya'rah. Jembatan Siraj itu lebih kecil dari rambut. Lebih kecil dari rambut, Pak. Wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam daripada apa? Pedang. Lebih kecil dari rambut dan lebih apa?
lebih tajam dari pedang. Pertanyaanipun, terus pripun cara nyebranginipun, Pak? Niku dawa mboten? Panjang nggih, wong neraka niku nggih panjang luas. Pripun Pak Bu cara menyebrangipun? Nek saged nggih secepat kilat. Ada yang secepat kuda, ada yang secepat orang berlari. Semakin cepat semakin bagus. Wus, alhamdulillah selamat. Saking menegangkannya Pak Bu, sampai para nabi itu berdoa, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan selamatkan. Betapa menegangkannya, sudah kecil daripada rambut, tajam daripada pedang, di bawahnya neraka. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka pada waktu itu seseorang akan sangat butuh cahaya untuk menyeberangi Siraj. Jika seseorang tidak memiliki cahaya, pasti akan terjatuh. Membutuhkan apa? Cahaya. Namun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ateis, para penyembah berhala, intinya adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, itu nyeberangi sirat mboten Pak Bu? Langsung cegur ya. Intinya orang yang tidak beriman pada waktu itu akan langsung masuk ke neraka tanpa melalui siraj. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Berarti yang menyeberangi sirat niki sinten? Nggih, orang mukmin dan orang munafik. Orang beriman dan orang apa? Munafik. Karena saat itulah jadi jelas mana yang mukmin, mana yang munafik. Pada saat itulah terpisahlah antara orang mukmin dengan orang munafik. Karena Allah pada saat itu akan memberikan kepada mereka masing-masing cahaya. Orang mukmin kasih cahaya, orang munafik kasih mboten? Awalnya dikasih. Maka ketika itu senanglah orang munafik dengan cahaya tersebut. Akan tetapi Allah tiba-tiba mencabut cahaya tersebut dari orang munafik. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 9. Karena mereka apa? Menipu Allah, maka Allah balas apa Pak? Tipuan mereka. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka orang-orang munafik menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Kenapa Pak dikatakan menipu? Karena menampakkan seolah-olah beriman tapi batinnya apa? Kafir, batinnya kufur. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri dan mereka tidak sadar. Jadi ketika orang-orang munafik menipu Allah dan menipu orang-orang beriman di dunia, mereka menipu karena menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekafiran. Padahal mereka sebenarnya benci Islam. Nah sekarang Pak, banyak orang yang menampakkan Islam tapi benci syariat Islam. Mereka tidak ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi mereka.
maka balasannya adalah Allah akan menipu mereka di akhirat. Allah balas tipuan mereka. Itu apa Pak? Allah memberikan cahaya kepada mereka, namun Allah ambil kembali cahaya tersebut sebelum mereka melewati sirat. Padahal ketika melewati sirat butuh cahaya, tiba-tiba diambil cahayanya, jeblok teng neraka. Sementara cahaya bagi orang-orang beriman tetap ada. Sehingga nanti orang-orang munafik meminta sebagian cahaya dari orang-orang beriman. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat apa? Al-Hadid nih. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unduruna naqtabis min nurikum. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman, ungduruna, tunggulah kami. Kalau cara bahasa kita Pak, entah nono. Ribut Pak, jawabanipun orang beriman. Wegah ngoten nggih. Ungduruna, tunggulah kami. Agar apa Pak? Naqtabis min nurikum. Tunggu kami agar kami bisa mengambil sebagian cahaya dari kalian. Napa Pak jawabanipun? Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Maka dikatakan kepada mereka, baliyo, kembalilah kalian ke belakang, carilah sendiri cahaya untuk kalian. Baliyo golek dhewe. Ngaten Mbak Bu. Karena dulu menipu ketika di dunia, nah sekarang balasannya, enten nono jaluk cahaya, tapi tiba-tiba nawa gah baliyo golek dhewe. Karena di dunia nggak punya cahaya iman, di akhirat nggak punya cahaya. Peteng sing nyebrangi sirat pripun. Kemudian kelanjutan ayat tadi adalah faduriba bainahum bisuril lahu bab. Lalu dijadikan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Ada dinding yang memiliki nawak pintu. Batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihil adab. Yang mana di sebelah dalam pintu tadi ada rahmat, dan di sebelah luarnya itu ada siksa. Ribun Pak, kira-kira orang munafik putus asa enggak? Atau masih celak-celuk meleh, masih panggil-manggil orang beriman? Ternyata mereka enggak berhenti Pak. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Orang munafik masih manggil lagi. Orang-orang munafik memanggil orang-orang beriman seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama kalian? Kok radinteni, kok nggak dikasih cahaya? Dulu kan bersama orang-orang beriman nih, maksudnya berada dalam kelompok ikut berperang. Bukankah kami dulu sholat di belakang Nabi? Jadi zaman dulu niku nggih, orang-orang munafik sholat Pak Bu, ikut sholat berjamaah di belakang Rasulullah. Tapi mereka menampakkan Islam biar selamat, biar nggak dibunuh, biar nggak diambil harta mereka.
Apa Pak kira-kira Pak jawabannya? Dhisik kan bareng-bareng kan atau nih? Ternyata jawabannya adalah qalu bala. Orang-orang beriman menjawab, iya benar. Iya benar. Walakinnakum fatantum anfusakum, tetapi kalian sendiri yang mencelakakan diri kalian sendiri. Iya benar, tetapi salah kalian sendiri kok mencelakakan diri sendiri. Wa tarabbastum wartabtum, dan kalian menunggu kehancuran kami dan kalian ragu-ragu. Jadi mereka justru malah mengharapkan kehancuran kaum muslimin. Dan apa Pak? Mereka ragu-ragu dengan Islam. Itulah ciri-ciri orang munafik. Wa gharraskumul amani hatta jaa amrullah, dan mereka ternyata ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah. Wa gharrakum billahil gharur, dan kalian ditipu oleh setan yang sangat penipu. Maka Bapak Ibu, dalam ayat ini pada saat butuh-butuhnya cahaya untuk menyeberangi sirat, ternyata cahayanya Allah ambil. Sehingga dalam ayat ini Allah menggambarkan bagaimana orang-orang munafik itu sifatnya senantiasa menunggu kehancuran Islam. Dan mereka senang Pak, bahagia kalau Islam itu kalah. Sehingga mereka akhirnya terperdaya hingga meninggal dunia, kemudian dibangkitkan, dan pada hari itu mereka tidak mendapatkan cahaya sedikit pun. Sehingga apa Pak? Nek melampah nggak ada cahaya, pripun? Jeblok, jatuh ke neraka. Bapak-bapak kalau mati lampu terus jalan di rumah, peteng dedet, biasanya pun apa? Nabrak tembok, nabrak pintu nggih. Nah, kemudian apa Pak? Tinggallah orang beriman yang nanti diberi cahaya setinggi gunung. Ada juga yang diberi cahaya setinggi pohon kurma. Ada juga yang diberi cahaya hanya cahaya kecil di ujung jari jempol mereka. Cilik mencahayani pun nggih. Dan mereka ya tetap berjalan tatkala lampu tersebut nyala. Dan jika lampunya mati, pripun Pak? Berhenti. Namanya lampu mati nggih berhenti. Kemudian ada sebagian di antara orang beriman yang berjalan sangat cepat, seperti kilat sekejap mata. Ada yang seperti kuda berlari, ada yang seperti unta berlari. Mereka semua akan melewati sirat, orang-orang beriman sesuai dengan kadar keimanan mereka masing-masing. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW yang lebih dahulu melewati sirat pun meminta kepada Allah agar umatnya diselamatkan. Namun ternyata ada umat Nabi SAW yang terjatuh ke dalam neraka jahanam karena tidak kuasa, tidak mampu melewati sirat yang di pinggirnya sudah ada besi-besi yang siap mencapik-capik tubuhnya. Dan ada pula
orang yang meskipun terkena tadi besi-besi tadi Pak, yang tajam tadi, jadi ada yang kena besi-besi tajam tapi ternyata apa? Tetap bisa apa? Masuk surga dengan susah Pak ya. Meskipun udah istilahnya babak belur sudah kena tercapik-capik tadi. Bahkan ada yang telah hilang sebagian apa Pak? Tubuhnya. Para ulama menjelaskan bahwa orang tersebut yang kena cabik-cabik, bahkan kehilangan anggota tubuhnya, itu adalah orang yang memiliki dosa. Memiliki dosa namun tidak apa Pak? Mengharuskan mereka masuk neraka. Cukuplah adab yang ada di jembatan Sirat sebagai penggugur dosa-dosa mereka. Jadi Bapak Ibu, kesusahan-kesusahan di akhirat nanti itu sebagai penggugur dosa. Termasuk kesusahan di alam kubur, kesusahan di mahsyar, kesusahan di sirat. Sehingga daripada mendapatkan kesusahan-kesusahan di akhirat, ya sebaiknya kita lebur sekarang di dunia dosa-dosa itu. Pripun cara ngleburipun? Istighfar, banyak tobat, banyak berbuat kebaikan. Karena innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Karena kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita nanti ketika menyeberang sirat, dan semoga Allah menyelamatkan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu, yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.